أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله segala pujiannya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pagi hari ini kembali kita menyambung pembahasan kita dari kitab Sahih Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, dan kita sudah menjelaskan pada beberapa pertemuan sebelumnya kaitannya dengan perkembangan fikih pada zaman Nabi SAW, kemudian perkembangan fikih pada masa sahabat, kemudian perselisihan atau sebab-sebab perselisihan pada masa sahabat, kemudian fikih pada masa tabi'in, ini juga sudah kita ambil, serta madrasah fikih pada waktu itu. Dan terakhir yang kita ambil adalah al-fiqhu ba'da asri tabi'in, fikih pada masa setelah tabi'in, dan ini belum selesai. Kita akan sambung sekarang. Yang punya kitab dalam bahasa Arabnya di halaman 20 atau yang serupa tergantung cetakannya, yaitu al-fiqhu ba'da ahdi at-tabi'in, fikih setelah masa tabi'in. Bagi yang pertama datang, saya print out hanya 3 slide, ada 3 kopi saja, jadi ibu-ibu 1, bapak-bapak juga dapat 1. Nanti kalau sudah jadi, saya cek ulang, baru kemudian kita bisa copy untuk yang ikut kajian, untuk memudahkan memahami pembahasannya. Ada di bagian-bagian yang pertama itu sudah ada saya rangkumkan juga, dan ini dari rangkuman Dr. Amir Bahjat, dan juga kita gabungkan dengan kitab Sahih Fiqh Sunnah. Ada nama-nama mereka di situ, sahabat yang banyak memberikan fatwa, kemudian madrasah fikih pada masa sahabat. Sayangnya enggak sebelum buatin halaman ini. Madrasah fikih pada masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sudah dan kita lewatin. Kemudian madrasah fikih masa sahabat dan turunannya, itu mungkin memudahkan Bapak Ibu yang punya slide juga bisa dilihat. Ada di situ untuk memudahkan, bisa dilihat madrasah fikih ya sebelumnya. Itu. Ya, madrasah fikih di Madinah, madrasah fikih di Mekah, madrasah fikih di Irak atau di Kufah. Dan ini sangat memudahkan. Tanda panah yang ada di situ, untuk menunjukkan bahwasanya yang di bawah itu belajar ya ke yang di atasnya. Namun tanda bawah yang setelah madrasah fikih, madrasah Makkah, itu misalnya sahabat Ibnu Abbas, sengaja saya bawahkan dia untuk menunjukkan bahwasanya mereka adalah sumbernya, muassisnya. Kemudian adapun yang di bawahnya seperti di Kufah, ya ada di situ Ibnu Mas'ud, ya di bawahnya Alqamah, di bawahnya Ibrahim An-Nakhai maksudnya. Kemudian di sini ada Hammad, kemudian Imam Abu Hanifah.
Kemudian berikutnya muridnya yang di tengah itu Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani dan juga temannya Abu Hanifah di bawahnya yaitu Abu Yusuf. Ya, Abu Yusuf. Karena pekan lalu kita terakhir itu pada Abu Hanifah. Ya, kita terakhir pada Abu Hanifah ya. Imam Syafi'i belum kita ambil. Ya, kita masih pada Abu Hanifah. Jadi kalau dilihat di tabel yang saya buat di situ bahwasanya Abu Hanifah dan dijelaskan juga di buku kita ya, ibu-ibu atau bapak yang mengambil yang punya terjemahan bisa dilihat di fikih setelah masa tabi'in pada poin Abu Hanifah, paragraf yang keberapa di situ. Ya. Di situ bisa dilihat Abu Hanifah, kita mengatakan pekan lalu bahwasanya beliau belajar dari Hammad, kemudian Hammad dari Ibrahim An-Nakh'i dari Alqamah dari Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di madrasah Kufah ini ada siapa juga? Kita mengatakan pada waktu itu Ali bin Abi Thalib. Kemudian madrasah Makkah itu ada Ibnu Abbas, kemudian bawahnya Amr bin Dinar, kemudian Sufyan bin Uyainah. Madrasah di Madinah ada dua, Ibnu Umar dan Ibnu Thabit, maksudnya adalah Zaid bin Thabit. Ya, Zaid bin Thabit. Kemudian bawahnya Ibnu Umar ada Salim anaknya, kemudian Nafi' maulanya atau budaknya. Kemudian berikutnya di bawahnya adalah Imam Az-Zuhri ya, dan Imam Malik. Imam Malik sempat kita singgung kemarin ya, namun sekedar lewat saja pada waktu itu. Ya, bisa dilihat Imam Malik di tabel untuk memudahkan nanti. Imam Malik di bawahnya adalah Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i di bawahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Oke. Tabel ini kita akan kembali lagi padanya nanti. Ya, kita akan kembali untuk memudahkan kita kembali memahami poin-poinnya. Kemudian pada slide berikutnya itu fikih pada masa tabi'in. Itu ada yang belum sempat saya tulis, lupa kemarin. Yang Yaman itu, saya baru lihat nih, Yaman ini belum kita tulis. Ya, harusnya sudah. Ya. Yang pertama di Madinah sudah, tak perlu kita ulang. Kemudian di Mekah, siapa saja mereka. Kemudian di Basrah, ya. Kemudian di Kufah ada banyak di situ, sama yang warnanya itu. Kemudian di Syam ada Makhul, ya. Kemudian berikutnya pada masa tabi'in ada yang di Yaman, ya, yang di Yaman bisa dilihat di situ, yaitu Tawus bin Kaisan, ya, Tawus bin Kaisan. Ini saya lupa tulis, jadi ditulis saja di situ, ya, Tawus bin Kaisan. Itu yang di Yaman, ya, yang di Basrah, Kufah semua sudah ada. Makhul di Sam, ya, Makhul bin Abdullah kalau nggak salah. Nah, itu yang mereka fikih tersebar pada masa tabi'in, dan itu untuk memudahkan. Nah, baru kemudian ada beberapa yang kita sebutkan juga mazhab-mazhab yang sudah punah pada waktu itu, ya, berserta tanggal wafatnya. Mazhab-mazhab yang telah punah ada di situ Al-Hasan Al-Basri, itu juga sudah. Ya, kemudian mazhabnya Imam Abu Amr, kemudian Imam Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i, Imam Auza'i. Kemudian juga mazhabnya Sufyan bin Uyainah, kemudian mazhabnya Abu Thawr, mazhabnya Sufyan Ats-Tsauri, kemudian mazhabnya Al-Laits, ya, Al-Laits bin Sa'ad Al-Asfahani, kemudian mazhabnya Ishaq bin Rahawayh, kemudian mazhabnya Ibnu Jarir At-Tabari. Mereka ini tergolong mazhab-mazhab yang al-mundarisah. Nah, baru kita pindah ke halaman yang di sini dan kita akan jelaskan sedikit kembali nanti ke slide yang tabel sebelumnya. Yang sudah kita sebutkan adalah Imam Malik. Ya, bisa pekan lalu bisa dilihat. Kita menyebutkan waqad ulhimu fi hadhihi tabaqati at-tadwin. Mereka telah
diberikan ilham untuk membukukan ya fikih pada masa itu. Maka fadawwana Malik, maka Imam Malik mulai kemudian menulis. Wa Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Dhi'b di Madinah juga menulis. Ibnu Juraij dan Ibnu Uyainah juga di Mekah menulis. Imam Ats-Tsauri, maksudnya Sufyan Ats-Tsauri, Ats-Tsauri bil Kufah, maksudnya Imam Sufyan Ats-Tsauri juga di Kufah. Ar-Rabi' bin Subaih di Basrah, itu juga mereka sudah mulai menulis. Nah, poin kita kemarin, wa kana Malik, ya, dan Imam Malik adalah orang yang paling mengerti, ya, yang paling mengerti dengan fikih di Al-Madaniyin di Madinah, dan ini bisa dicek kembali lagi di di tabel sebelumnya, karena dia adalah turunan dari madrasah Madinah. Itu Imam Malik. Berikutnya adalah Imam Malik ini lahir pada tahun 93 Hijriyah dan beliau wafat tahun 179 Hijriyah. Harusnya dari sisi urutan di buku kita ini diurutkan Abu Hanifah dulu. Tapi di buku kita yang diurutkan pertama adalah Imam Malik, yang harusnya sebagai urutan pertamanya yang dibuat adalah Abu Hanifah. Itu untuk membuat urutannya biar sesuai. Ya, kalau kita mau ambil dari Abu Hanifah terlebih dahulu, karena dia adalah termasuk tabi'in. Karena ada para ulama mengatakan apakah dia termasuk tabi'in atau tidak, Abu Hanifah. Ya, namun dia tergolong tabi'in karena pernah beliau melihat Anas bin Malik. Jadi kalau mazhab yang pertama itu Abu Hanifah, yang beliau lahir tahun 80 Hijriyah dan wafatnya tahun 150 Hijriyah. Ini mulai ada penulisan. Bisa bantu melihat slide berikutnya. Abu Hanifah di situ, ya, ini kita tambah penjelasan yang pekan lalu ya hari ini ya, karena saya juga agak sedikit serak. Jadi Abu Hanifah, nasab beliau adalah Nu'man bin Thabit bin Zuta atau Zauta. Ada perbedaan para ulama yang berkaitan dengan dia. Ada mengatakan dia adalah orang Persia, ada mengatakan dia orang Arab. Beliau dilahirkan tahun 80 Hijriyah dan wafatnya 150 Hijriyah. Kenapa dikatakan dia termasuk daripada golongan tabi'in? Karena beliau pernah melihat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kita sudah menyebutkan sebelumnya ada madhab-madhab yang punah. Adapun madhab yang 4 ini yang akan kita sebutkan, yang sampai saat ini masih eksis. Ya, dan yang pertama Abu Hanifah. Ini yang terakhir kemarin kita di poin Abu Hanifah. Saya tandainnya. Abu Hanifah, ibadah dan ketakwaannya, bagaimana beliau ini disebutkan bahwasanya Abu Hanifah itu membaca Al-Quran seluruhnya dalam 1 rakaat. Itu disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Ya, itu bagaimana bacanya, kok bisa semuanya? Pasti bacanya lebih cepat dengan cara hadar. Hadar itu bacaan yang cepat. Ya. Yang kedua, Abu Asim An-Nabil berkata juga, Abu Hanifah itu dijuluki dengan Al-Watad. Ya, Watad itu pasak. Ya, karena banyaknya sholatnya. Pasak itu kan berdiri tegak, enggak goyang-goyang. Karena dia rajin sholatnya. Itu ada pada slide berikutnya ibu-ibu yang duluan tadi hadir. Kemudian berikutnya, seorang pria berkata kepadanya, ya Abu Hanifah, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Mendengar itu beliau gemetar. Wajahnya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan kebaikan.
Ya, bukannya dia marah ketika ada orang yang mengatakan kepada dia ittaqillah. Zaman sekarang kan beda, dinasihatin bisa lebih keras yang dinasihatin daripada yang menasihati. Beliau mengatakan betapa butuhnya manusia setiap saat kepada orang yang mengatakan apakah Anda runtutan panah-panah pembelajaran mereka. Beliau menjawab, aku melihat seorang pria yang jika dia berbicara kepadamu tentang tiang ini untuk menjadikannya emas, dia akan mampu membuktikan argumennya. Maksudnya saking kuatnya argumentasi beliau. Kemudian Ibnu Mubarak juga mengatakan tentang Abu Hanifah adalah orang yang paling faqih, afqahun nas. Imam Syafi'i juga berkata tentang beliau bahwasanya beliau adalah manusia yang paling faqih, fikih ini saya tulis. Paling faqih ya adalah tanggungan Abu Hanifah. Manusia dalam fikih adalah tanggungan Abu Hanifah. Dan kemudian ada beberapa tahapan-tahapan dalam perkembangan mazhabnya Abu Hanifah yang tidak kita ambil saat ini. Ya, namun hanya sebagai gambaran sekilas kaitan dengan perkembangan itu. Karena poin kita adalah pada masa setelah tabi'in, dan bisa dilihat di situ halaman atau slide berikutnya kaitannya dengan tahapan perkembangan mazhabnya Abu Hanifah yang dimana ada 3 tahapan. Ya, secara umumnya mazhab Abu Hanifah ini dia berkembang secara kolektif. Ya, berkembang secara kolektif. Ada penjelasan ringkasan di bawahnya itu. Ya, berkembang secara kolektif. Ya, di mana beliau memiliki majelis. Di situ fikih diajarkan. Dan di dalamnya terdapat diskusi-diskusi dan perbedaan. Ya, perbedaan, perdebatan, pendapat di situ. Terkadang mereka membahas satu masalah selama sebulan baru mencapai ada kesimpulan yang ditulis dalam kitab Zahir Ar-Riwayah. Mana Zahir Ar-Riwayah ada di atas. Ya. Kemudian di antara tokoh mazhab ini adalah Abu Yusuf Al-Qadhi. Ya, Abu Yusuf Al-Qadhi yang sudah kita sebutkan teman daripada Abu Hanifah. Ya, yang menjabat hakim di kekhalifahan Bani Abbas atau Khalifahan Abbasiyah pada waktu itu. Juga yang terkenal 2 pada waktu itu adalah Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Yang Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini muridnya, ada di buku ibu juga yang punya terjemahan juga disebutkan di situ. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani adalah murid yang paling menekuni pelajaran dari beliau. Ya, dan orang yang paling menekuninya adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Makanya kedua orang ini disebut dengan as-sahiban. Ya, as-sahiban, kedua sahabat. Ya, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani menyusun kitab-kitab dalam mazhab Abu Hanifah, di antaranya adalah Al-Asl, ada banyak di situ. Ya, ada Al-Jami' As-Saghir, Al-Jami' Al-Kabir dan yang lainnya. Kemudian juga berikutnya adalah dilewati tahapan yang kedua, dan ini untuk pembahasan berikutnya sebenarnya. Poin kita adalah pada bagian yang pertama dulu, di mana pada waktu itu pembentukan dan pengumpulan sampai tahun 204 Hijriyah. Ya, sampai tahun 204 Hijriyah pembentukan mazhab tersebut. Ya, karena mereka orang-orang ini yang paling utama atau untuk memudahkan Bapak sesuai dengan yang di buku di kitab kita, untuk memudahkan bahwasanya mazhab Abu Hanifah, mazhab yang tertua, ada 3 orang inti padanya. Abu Hanifah, Muhammad bin Al-Hasan ya, Asy-Syaibani, kemudian juga Abu Yusuf. Itu 3 poinnya. Ada lagi di situ Zufar bin Hudzail dan Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i. Itu juga sama. Namun 3 poin ini kalau kembali ke slide madrasah fikih masa sahabat dan turunannya, bisa antum perhatikan bahwasanya
Muhammad bin Hasan Al-Hasan Asy-Syaibani yang belajar dari Abu Hanifah, kemudian juga temannya Abu Yusuf, ya kemudian di mana di situ dia pergi, ya tanda panahnya saya arahkan ke Imam Malik. Yang dia pergi ke Imam Malik dan belajar Muwatta dari Imam Malik. Barulah kemudian, ya setelah dia belajar masalah demi masalah, mulailah dia mencari kecocokannya. Apabila ada yang sama, kita mengatakan pekan lalu, bila ada yang sama, ya, bila ada yang sama pendapatnya dengan yang Imam Malik, maka diambil kesamaan tersebut. Ya, ini misalnya kalau dia melihat hal tersebut ada, maka dilihat. Kemudian sebisa mungkin dia menggabungkan. Kalau enggak misalnya, maka dia melihat kepada pendapat para sahabat dan tabi'in yang pergi kepada pendapat sahabatnya, maksudnya Imam Abu Hanifah. Misalnya nih pendapatnya Imam Malik dan juga pendapatnya Abu Hanifah sama, maka beliau mengambil pendapat kedua-duanya, menggabungkannya. Tapi kalau berbeda, maka yang dipegang adalah pendapatnya Abu Hanifah sambil melihat pendapat sahabat atau tabi'in yang sama dengan Abu Hanifah. Ya. Tapi kalau tidak, kita sebutkan pekan lalu itu, kalau tidak maka dia kembali kepada mazhab salaf para sahabat yang dia lihat yang lebih kuat, yang dia lihat lebih kuat. Dan bisa dilihat bahwasanya Imam Asy-Syafi'i juga belajar pada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi Imam Asy-Syafi'i juga belajar pada beliau, ya ketemu. Imam Asy-Syafi'i juga belajar pada Imam Malik. Nanti kita sebutkan. Jadi pada dari mazhabnya Abu Hanifah. Jadi terakhir kemarin kita mengatakan keduanya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, dikelompokkan ke dalam mazhabnya Abu Hanifah. Dikelompokkan ke dalam mazhabnya Abu Hanifah, padahal mereka itu mujtahid yang mutlak, ya, dan perselisihan di dalam mazhab Abu Hanifah yang ada pada mereka itu ada dan banyak. Namun karena pada asalnya mereka sama, ya pada sisi asal mereka sama, maka dikelompokkanlah dia ke mazhab Abu Hanifah. Ini yang terakhir pekan lalu. Kemudian, ya, yang kedua atau mazhab yang kedua yaitu Imam Malik. Ya, Imam Malik. Ini juga sudah kemarin, namun urutannya berbeda, kita bahas Imam Malik dulu. Imam Malik lahir pada tahun 93 Hijriyah dan wafat tahun 179. Jadi ketemu dengan Abu Hanifah. Imam Malik yang dimana beliau ini sangat terkenal dan beliau terkenal dengan Imam Darul Hijrah. Ya, Imam Malik ini beliau terkenal dengan Imam Darul Hijrah. Kemudian berikutnya ibadah dan ketakwaan beliau ada di situ, hanya tambahan saja, yang dimana beliau disibukkan ketika ditanya saudari dari Imam Malik, maka beliau mengatakan dia kesibukannya adalah mushaf dan tilawah. Kemudian juga Ibnu Wahab mengatakan, kalau aku mau, ya, jika aku mau, aku akan penuhi papan-papanku, ya, dengan perkataan Imam Malik yang mengatakan la adri, aku enggak tahu. Akan penuh, ya, kalau dia mau, niscaya aku akan melakukannya kalau aku mau. Perkataan Imam Malik yang banyak ketika permasalahan ditanya, dia mengatakan aku tidak tahu. Jadi bukan sebagai aib orang, dan jangan malu mengatakan tidak tahu kalau kita tidak tahu. Kemudian Ibnu Mahdi rahimahullah juga berkata, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih disegani, lebih sempurna akalnya dan lebih bertakwa
daripada Malik. Dan kecerdasan beliau, ya, Imam Malik, di mana beliau memenuhi syarat untuk berfatwa, diberikan dia, ya, izin atau bisa memberikan fatwa, memberikan manfaat pada usia beliau 21 tahun. Ya, namun sekali lagi beliau tidaklah langsung begitu saja berfatwa, berarti 21 cukup muda. Ya, beliau berkata, aku tidak berfatwa kecuali setelah 70 orang yang berpengalaman bersaksi bahwasanya aku layak untuk itu. Ya, kemudian juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata tentang beliau, jika para ulama disebutkan, maka Imam Malik adalah bintangnya. Ya, dan Nabi SAW bersabda, manusia yang benar-benar akan mengendarai unta untuk mencari ilmu, lalu mereka tidak menemukan orang yang lebih berilmu daripada ulama Madinah. Itu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwasanya itu adalah Imam Malik. Ya, bagi beliau, ya, bagaimana mencari ilmu. Adapun perkembangannya kita ambil hanya bagian yang pertama, tahapan perkembangan madhab beliau. Ini ada yang belum saya buat tanda-tanda panahnya, belum sempat. Yaitu fase perkembangannya itu mulai pada sampai tahun 282 Hijriyah. Ya, fase perkembangan atau di mana pembentukan mazhab tersebut. Imam Malik sendiri, ya, memiliki kitab namanya Muwatta. Ya, Imam Malik memiliki kitab namanya Muwatta. Ya, beda dengan Abu Hanifah karena mazhabnya kolektif. Ya, dari banyak ketika mereka membuat permasalahan dan dibahas bersama. Kemudian Abdurrahman bin Al-Qasim, Asad bin Furat, Sahnun. Nah, disinilah beliau yang menulis, Ibnu Wahab juga menulis kitab Al-Jami'. Sahnun yang menulis Al-Mudawwanah, ya, menulis kitab Al-Mudawwanah atau juga terkenal dengan Masail Sahnun, yaitu perkembangan pada masa Imam Malik. Itu dua mazhab. Secara umum kita mengetahui dulu kalau kedua mereka ini, ya, baik Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik, masih ada pertemuan masanya. Makanya Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani itu berguru pada Abu Hanifah dan berguru juga pada Imam Malik. Nah, ini yang sudah kita sebutkan dua, tinggal dua lagi kita sebutkan dan habiskan poin di buku kita. Silakan dilihat terjemahannya lagi. Mulai dari wa nasya'a asy-Syafi'i. Ya, wa nasya'a asy-Syafi'i. Karena yang ketiga adalah Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Asy-Syafi'i itu beliau lahir ketika wafatnya Abu Hanifah. Di tahun wafatnya Abu Hanifah, mazhab Hanafi, ya, Abu Hanifah, itu lahir Imam Syafi'i di tahun yang sama. Ya. Oke, baru kita lanjutkan. Ini perkembangan setelah itu kan. Wa nasya'a asy-Syafi'i rahimahullah fi awaili dhuhuril madhhabain. Dan mulailah berkembang Syafi'i rahimahullah di awal-awal munculnya dua madhab tersebut. Ya, wa tertib usulihima wa furu'ihima, dan tertib menyusun usul-usul mereka dan juga farak-faraknya, ya, cabang-cabang ilmunya. Fa nadhara fi sani'i al-awail, maka Imam Asy-Syafi'i melihat pada apa yang dilakukan oleh orang mereka terdahulu. Jadi siapa maksudnya dua mazhab ini? Yang tadi Imam Malik dan Abu Hanifah. Kita urutkan urutannya dulu, Abu Hanifah baru Imam Malik. Di buku kita Imam Malik dulu. Tapi enggak apa-apa. Karena bukan menunjukkan, beliau menulis bukan untuk mengurutkan di sini. Disesuaikan.
Berikutnya, fanadhara fi sani'il awail, maka dia melihat pada apa yang dibuat oleh orang-orang yang pertama, fawajada fihi umuran kabahat ananahu anil jarayani fi tariqihim, yang di mana dia melihat ada beberapa perkara yang di mana di situ mengganjal perhatiannya untuk mengikuti jalan mereka. Ya, mengganjal perhatiannya untuk mengikuti mereka. Ini dilihat bagaimana Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah. Berikutnya, maka Imam Syafi'i minha, yang dilihat oleh Imam Syafi'i, yang pertama, annahu wajadahum ya'khudhuna bil mursal wal munqati'. Bahwasanya Imam Syafi'i melihat mereka, ya, kedua mazhab yang tua ini mengambil dengan mursal dan munqati'. Ya, hadis-hadis yang mursal dan munqati' kemudian dibawakan oleh mereka. Ya, hadis yang mursal di mana yang gugur rawinya di tingkat tabi'in. Ya, gugur perawinya di tingkat tabi'in. Adapun yang munqati' yaitu yang tidak bersambung, munqati' artinya terputus. Maksudnya tidak bersambung satu atau lebih perawinya di bagian tengah sanadnya. Jadi mereka mengambil perawi-perawi yang atau hadis yang gugur periwayatannya. Oleh karena itu, Imam Syafi'i rahimahullahu taala kemudian melihat hal tersebut, yang dimana dia menjumpai hal itu, mereka mengambil al-mursal, hadis yang mursal, hadis yang munqati', maka fayadkhulu fihi al-khalal. Masuk padanya apa? Kerancuan di situ. Ya, masuk padanya kerancuan. Karena ada hadis yang terputus. Hadis itu begini, mungkin ibu-ibu atau yang ada yang belum mengerti. Jadi dalam periwayatannya itu kan harus bersambung. Ya. Namun ada satu orang yang misalnya dia tidak sebutkan, saya mendengar dari bapaknya Abu Ishaq, Pak Radi misalnya. Sedangkan Pak Radi sendiri saya dengar dari beliau, kata bapaknya Pak Radi, misalnya kata bapaknya Pak Radi. Padahal saya mendengarnya dari Pak Radi. Jadi Pak Radinya nggak disebutin. Nah, sekedar contoh seperti itu. Ya. Dan itu banyak macamnya nanti kaitan dengan mursal dan munqati'. Jadi ada yang terputus dalam periwayatan sanadnya tersebut. Kemudian berikutnya, yang kedua, wa minha annahu lam takun qawaid. Yang kedua adalah annahu lam takun qawaid, tidak adanya kaedah-kaedah yang dimana untuk menggabungkan bainal mukhtalifat, di antara perselisihan-perselisihan. Maksudnya hadis-hadis yang berselisih padanya, tidak ada kaedah-kaedah yang menggabungkan itu. Yang dilihat, ya, al-madbutah indahum, tidak ada kaedah-kaedah yang mengumpulkan di antara perselisihan-perselisihan dari hadis-hadis tersebut yang bisa dipegang di sisi mereka. Fatatarraka bidzalika khalalun, dan itu yang menyebabkan menggiring, menyebabkan adanya, ya, keganjalan-keganjalan dalam ijtihad mereka. Fawada'a laha usulan wa dawwanaha fi kitabin. Barulah kemudian ketika melihat hal itu tidak ada kaedah kan rumus atau hal yang dimana dijadikan sebagai rujukan, maka tidak adanya kaedah tersebut, Imam Asy-Syafi'i kemudian membuat atau menulis, ya, kitab, meletakkan padanya dasar-dasar, dan ini adalah hadza awwalu tadwinin kana fi usulil fiqh. Ini adalah
buku pertama kali yang disusun dalam usul fikih. Ya, dalam usul fikih pertama kali. Kitab apa namanya, Pak? Ar-Risalah. Yang ada di saya tulis tadi subuh. Ya, tadi subuh tuh. Ada di walum aja, saya nggak masukin karena fikihnya. Ya, di slide 3 dari terakhir. Ya, itu Jadi beliau menulis Ar-Risalah, usul fikih. Itu itu fikihnya. Ya, Ar-Risalah yang ditulis dalam usul fikih itu adalah kitab usul fikih yang pertama. Jadi Bapak pahami, dalam fikih itu ada usulnya. Dalam tafsir juga ada usul tafsir. Dalam fikih ada usul fikihnya. Ya, yang kita pelajarin kalau bahas tafsir ibu-ibu hari Kamis, kita bahas usulnya setiap kali awal membahas surat yang baru. Fikih, maka kita bahas usul fikihnya yang berkaitan dengan kaidah-kaidah yang dipakai dalam fikih. Jadi kalau udah bahas usulnya, dasarnya mudah kita untuk paham isinya. Dan di buku ini nanti kita akan bahas secara sambilan aja. Mungkin sesekali waktu kita akan bahas usulnya, baru kita sambung pembahasan dari kitab, bahas usulnya, bahas dari kitab seperti itu. Agar mudah kita untuk memahami kaidah-kaidah. Sama misalnya, maksudnya apa usulnya Ustaz? Nah, kayak gini misalnya. Contohnya satu. Apa itu syarat, Pak? Antum tahu apa pengertian syarat? Syarat salat. Apa syarat? Kira-kira apa syarat? Sekedar contoh aja. Syarat adalah yang ada sebelum sesuatu. Bisa juga. Nah, disitulah pengertian yang dibuat di usul fikih. Syarat itu apa? Yang dimana dikatakan bahwasanya syarat itu, ya, dia mesti ada, ya, dia mesti ada sebelum melaksanakan suatu ibadah. Namun adanya syarat tidak mengharuskan adanya ibadah. Ya, dia harus ada ketika ingin melakukan sesuatu yang ada syaratnya. Namun adanya syarat tidak mengharuskan adanya sesuatu. Itu sekedar contoh. Ada nanti kita bahas sebab, syarat, rukun, wajib. Artinya apa? Itu di usul, teman. Jadi kita akan bahas syarat sholat. Maksud syarat itu apa? Gitu kan. Jadi contoh satu aja lah. Ini mungkin belum waktunya karena pembahasan kita pada perkembangan fikihnya. Contohnya, jadi Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah yang dimana di situ usul fikihnya syarat salat adalah wudu. Wudu menjadi wajib karena salat itu hukumnya wajib. Tapi dengan wudu sendiri, apakah saya wajib salat? Setiap orang berwudu, apakah dia wajib salat? Tidak. Jadi adanya syarat tidak mengharuskan adanya sesuatu. Contohnya lagi misalnya, itu usul fikih nanti ibu-ibu. Nanti sebisa mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak mudah paham ya. Sekedar contoh lagi apa? Syarat masuk kepolisian adalah tingginya 180 cm. Jangan ketinggian. 100 berapa biasanya? 70. Misalnya aja ya. 170 cm. Jadi kalau mau jadi polisi mesti tingginya 170 karena syaratnya seperti itu. Misalnya, tapi apakah setiap orang yang tingginya 170 cm harus jadi polisi? Ya enggak. Nah, itu namanya syarat gitu. Ini sekedar contoh aja. Jadi mulailah dibuat di situ oleh Imam Syafi'i menulis ya usulnya yang judulnya adalah atau kitabnya bernama Ar-Risalah. Di sini enggak ada. Kemudian yang berikutnya Imam Syafi'i. Wa minha, dan diantaranya ini pada masa Imam Syafi'i, nanti kita tambahkan setelah ini. Wa minha anna aqwal as-sahabah, bahwasanya perkataan-perkataan sahabat tersebut di mana dia jumi'at fi asr Syafi'i, dikumpulkan pada masa Imam Syafi'i, ya, perkataan-perkataan para sahabat itu dikumpulkan pada masa Imam Syafi'i. Fakathurat wa ikhtalafat wa tashabba'at. Di mana dia banyak pada waktu itu dikumpulkan, jadi dia banyak
perkataan sahabat itu sudah mulai terkumpulkan. Dia banyak. Namanya pada masa Imam Asy-Syafi'i itu sudah, ya kalau dilihat dari tabel tadi itu, sudah turunan yang keempat, ya dari sahabat di bawahnya. Pada masa sahabat aja udah ada perselisihan. Ya, pada masa tabi'in juga sudah ada khilaf mereka. Dan pada masa Imam Asy-Syafi'i di situ dikumpulkanlah perkataan-perkataan sahabat dan perselisihan perbedaan-perbedaan mereka. Dan banyak itu dikumpul. Wara'a katsiran minha yukhaliful hadits as-sahih haitsu lam yablughuhum. Di mana Imam Asy-Syafi'i melihat bahwasanya di situ banyak yang menyelisihi hadis yang sahih. Ya, Imam Asy-Syafi'i melihat di situ banyak yang menyelisihi hadis yang sahih. Perbedaan-perbedaan tersebut. Banyak yang menyelisihi hadis yang sahih haitsu lam yablughuhum, di mana hadis itu belum sampai kepada mereka. Ya, karena kita sudah sebutin zaman sahabat yang hadir, ibu-ibu insyaallah paham. Yang belum sampai kepada mereka. Wara as-salaf lam yazalu yarji'una fi mithli dzalika ila al-hadis. Dan dia melihat bahwasanya pada waktu itu, ya, mereka para salaf, dia melihat dalam kondisi tersebut, mereka tetap lam yazalu, mereka masih kembali dalam kondisi seperti itu kepada hadis. Ya, mereka kembali kepada hadis. Ya, kita bisa melihat fatarakat tamassuk bi aqwalihim ma lam yattafiqu, dan Imam Asy-Syafi'i meninggalkan berpegang, ya, kepada pendapat-pendapat mereka, ucapan-ucapan mereka, selama pendapat-pendapat tersebut, ya, tidak ada kesepakatannya. Ya, tidak ada kesepakatannya. Wa qala, dan beliau mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Mereka itu adalah rijal, orang-orang perawi, kita juga perawi hadis. Ya. Kemudian kita habiskan, baru kita kembali ke tambahannya. Wa minha, dan di antaranya juga, ini pada masa Imam Asy-Syafi'i, beliau yang keempat, annahu ra'a qauman minal fuqaha, bahwasanya beliau melihat qauman minal fuqaha, sekelompok dari fuqaha, ya, yang dimana orang-orang ahli fikih itu, di mana mereka itu mencampurkan ar-ra'y alladhi lam yasughu syara' bil qiyas alladhi athbatahu. Mereka para fuqaha itu, mereka mencampurkan pendapat yang di mana, ya, ra'y, mereka mencampurkan pendapat yang di mana hal tersebut tidak diperkenankan oleh syariat, ya, dicampurkan dengan apa? Bil qiyas, dengan qiyas. Nah, ini nanti pada slide berikutnya mungkin saya akan tambahkan ini. Dengan qiyas yang di mana dengan qiyas yang telah mereka tetapkan. Fala yumayyizuna wahidan minha 'anil akhar. Mereka tidak membedakan antara apa? Wahidan minha 'anil akhar, tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Ya, tidak membedakan satu dan yang lainnya. Maksudnya apa? Mereka tidak membedakan mana pendapat, mana qiyas. Ya, mereka tidak membedakan mana pendapat, mana qiyas. Ya. Kemudian wabil jumlah, dan secara umumnya, fa innahu rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, lamma ra'a hadhihi al-umur, manakala beliau melihat perkara ini, akhadal fiqh min ar-ra'si, beliau kemudian mengambil fikih itu min ar-ra'si, dari kepala, maksudnya dari atas, ya, dari atas, dari sumbernya. Ya, fa akhadha al-fiqh min ar-ra'si fa assasa al-usul, kemudian beliau pun, ya, mulai assasal usul, mulai membuat dasar-dasar, kaidah-kaidah, wa farra'al furu', ya, mana yang asal atau yang usul ditaruh di situ, mana yang furu', cabang-cabangnya dia
pun membuatnya, wasannafal kutub, dan dikarang buku, ya, fa'ajada wa afada, kemudian dia menyusun buku tersebut dengan sangat baik dan memberikan manfaat, wajtama'a alaihi al-fuqaha, kemudian para fuqaha berkumpul padanya, thumma tafarraqu fil buldan, kemudian mereka berpecah belah atau menyebar, ya, mereka menyebar fil buldan, di negeri-negeri, fakana hadza madhhabu asy-Syafi'i, dan ini adalah madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini pada waktu itu Imam Asy-Syafi'i mulai menulis kitabnya Al-Um, ya, kitab fikihnya Al-Um, dan juga membuat dasar dalam fikih, yaitu kitab Ar-Risalah. Dan kita melihat misalnya bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau adalah termasuk fase madhab yang ketiga. Kita menyebutkan pertama siapa? Abu Hanifah. Yang kedua adalah Imam Malik. Yang ketiga adalah Imam Asy-Syafi'i. Nama beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang nasabnya bertemu dengan Nabi SAW pada kakeknya yang bernama Abdul Manaf. Beliau lahir di Gaza, ya, di Gaza pada tahun 150 Hijriyah, ya, dan beliau wafat tahun 204 Hijriyah di Mesir. Ya, jadi dia Imam Asy-Syafi'i melakukan perjalanan ke Mekah, belajar di ulama Mekah, belajar di Madinah, kemudian di Baghdad. Jadi ketiga madrasah sahabat yang kita sudah sebutkan tadi, Imam Asy-Syafi'i belajar darinya. Adapun ibadah dan ketakwaan beliau, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, yaitu murid daripada Imam Syafi'i, muridnya yang dekat. Beliau berkata, beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali di bulan Ramadan. 60 kali di bulan Ramadan dia menghatam Al-Quran. Jadi sehari 2 kali. Kita sekali sebulan kalau. Ya. Kemudian Al-Husain Al-Karabisi mengatakan juga, aku pernah bermalam bersama Imam Asy-Syafi'i dan beliau salat sekitar sepertiga malam. Aku tidak melihatnya menambah lebih dari 50 ayat. Ya. Dan juga kalau ingin lebih maka 100 ayat. Ini juga menunjukkan beliau salat malamnya rajin. Kemudian murid yang tadi juga Ar-Rabi' bin Sulaiman juga mengatakan, ya, Imam Asy-Syafi'i membagi malamnya menjadi 3. Sepertiga malamnya untuk dia menulis, sepertiganya untuk dia salat, sepertiganya untuk dia tidur. Jadi jangan sampai dikurangin juga seseorang ingin ibadah namun kesehatannya terganggu, enggak boleh. Adapun kecerdasan beliau, Imam Syafi'i, makanya banyak para ulama yang kembali kepada beliau. Beliau menghafal Al-Quran pada usia 7 tahun. Dan belajar dari gurunya Imam Malik, ya, di atasnya kan Imam Malik itu. Ya, belajar dari gurunya Imam Malik, dia menghafal Muwatta pada usia 10 tahun. Ya, menghafal kitabnya Imam Malik 10 tahun. Gurunya di Mekah yang bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji juga mengizinkan dia untuk berfatwa ketika beliau usia 15 tahun, masih SMA. Bani SMA diizinkan dia untuk menyampaikan fatwa. Kemudian Sufyan bin Uyainah mengatakan, siapa Sufyan bin Uyainah? Ya, turunan dari madrasah Mekah. Ya, turunan dari madrasah Mekah yang Imam Asy-Syafi'i belajar darinya. Beliau mengatakan Asy-Syafi'i, ini gurunya yang bilang, adalah orang yang terbaik di zamannya. Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang terbaik di zamannya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya. Jadi, tentang Imam Ahmad bin Hanbal, ya, yang kita akan sebutkan nanti, tidak sepenuhnya kita mengatakan dia adalah murid dari Imam Asy-Syafi'i. Karena Imam Asy-Syafi'i juga, ya, mengambil keilmuan juga dari siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Syafi'i juga mengambil keilmuan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ada pada slide yang berikutnya itu. Jadi tidak sepenuhnya kita mengatakan dia
murid sama guru. Makanya di tanda panahnya saya buat bawah atas. Ya, bawah atas itu. Ya, ada Syafi'i bisa mengambil dari Imam Ahmad, Imam Ahmad mengambil dari Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, tidak ada seorang pun yang menyentuh tinta dan pena kecuali Asy-Syafi'i memiliki kebaikan di lehernya. Artinya selalu, ya, beliau ada tulisan. Beliau juga berkata, sungguhnya Asy-Syafi'i seperti matahari bagi dunia, ya, dan seperti kesehatan bagi manusia. Apakah kita bisa terlepas darinya? Ini perkataan Imam Ahmad bin Hanbal tentang bagaimana Imam Asy-Syafi'i. Adapun penyebaran dari mazhab Syafi'i, seperti biasa kita ambil bagian pertama aja, ya, karena pada masa taksisnya. Jadi Imam Syafi'i ini memiliki dua fase dalam penyebaran mazhabnya. Ada mazhab al-qadim, mazhab yang lama, fase pertama. Ada mazhab yang jadid, mazhab yang baru. Mazhab yang pertama ini, ketika Imam Syafi'i pergi ke Baghdad, pergi ke Irak, ya, kita mengatakan di Irak dia belajar, ya, pada gurunya Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, murid dari Abu Hanifah, ya. Jadi ketika belajar, beliau menyusun kitab-kitab dalam fikih dan usul fikih yang tadi kita sebutkan. Ya, beliau menyusun kitab fikih dan usul fikih. Kemudian mazhab jadidnya, mazhab yang barunya, ketika beliau pindah ke Mesir, beliau menyusun ulang beberapa kitab tersebut, karya-karyanya, pandangan-pandangannya, ijtihad-ijtihadnya yang beliau lakukan di Mesir. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya mazhab yang lama beliau dan mazhab yang baru ini bukan menunjukkan bahwasanya beliau Imam Syafi'i menghapus seluruh mazhabnya, mazhab fikihnya yang sebelumnya, kemudian datang dengan mazhab yang baru, bukan begitu. Jadi bukan yang lama dibuang, kemudian yang baru disebarkan. Tidak. Perbedaannya ini hanya pada beberapa ijtihad dan masalah saja. Yang menjadi pegangan dalam mazhab Syafi'i adalah mazhab yang baru. Ya, mazhab yang baru, yaitu yang beliau susun dalam kitabnya Risalah, ya, atau juga disebut dengan Ar-Risalah Al-Jadidah, dan juga kitabnya Al-Um. Ini Imam Asy-Syafi'i yang dimana beliau pada waktu itu sudah mulai menyebarkan mazhabnya. Dan pada fase yang pertama, pada bagian tahap yang pertama penyebaran mazhab Syafi'i itu sampai tahun 282 Hijriyah. Pada tahun 282 Hijriyah. Di mana Imam Syafi'i sendiri yang mengarang kitabnya, yaitu apa? Al-Um. Ada pada slide berikutnya. Kemudian juga ada Al-Buwaiti dalam kitabnya Mukhtasar Al-Buwaiti, dan begitu juga ini muridnya, ya, murid daripada Imam Syafi'i Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, ini yang merawikan atau meriwayatkan seluruh kitab Imam Syafi'i. Ya, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Ya, baik kitabnya Al-Um, Ar-Risalah dan yang lainnya. Baru kemudian Imam Al-Muzani dalam kitabnya Al-Mukhtasar. Ya, Al-Mukhtasar Al-Muzani. Al-Mukhtasar. Nah, itu adalah fase yang pertama. Ya, fase yang pertama penyebarannya. Adapun bagian terakhir, kedua, ketiga, keempat ini, ya, itu nanti. Belum waktunya, ya. Kita bahas dulu bagian yang fase pertama. Karena kalau bagian terakhir yang dipegang, kalau Abu Ishaq para dilihat paling bawah, yang dipegang dalam mazhab Syafi'i bisa dilihat itu ada dua. Yang inti pada ketiga keempat itu, yang ketiga itu intinya adalah Imam An-Nawawi, ya, dan Ar-Rafi'i. Kemudian yang kedua itu Ar-Ramli dan Ibnu Hajar Al-Haythami. Jadi inti, ya, sering kita jumpai Imam Ar-Ramli ataupun Imam An-Nawawi. Ini mereka termasuk rujukan utama dalam mazhab Syafi'i yang belakangan, ya, yang belakangan. Tapi kembali lagi ke yang kita sebutkan bagian yang pertama dulu, yaitu bagaimana penyebaran mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, bisa kita lihat penyebarannya pada waktu itu dari muridnya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi yang
meriwayatkan kitab-kitab gurunya yaitu Imam Asy-Syafi'i. Di buku kita tidak disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal. Namun kita singgung karena Imam Ahmad bin Hanbal nanti tentang perbedaan yang berikutnya, asbabul ikhtilaf bain ahli al-hadits wa ahli ar-ra'yi. Itu nanti kita sebutkan juga beliau tentang sebab-sebab perbedaan antara ahli hadis dan ahli ra'yi. Imam Ahmad bin Hanbal kita singgung beliau di mazhab yang keempat, di mana Imam Ahmad bin Hanbal yang beliau dilahirkan pada tahun 164 Hijriyah dan wafat 241 Hijriyah. Ya, berarti Imam Ahmad bin Hanbal ini dia sempat, ya bisa kita lihat Imam Ahmad bin Hanbal kalau dari usia kelahirannya bisa bertemu dengan Imam Malik. Ya kan? Karena Imam Malik wafat tahun 179. Imam Syafi'i wafat 204. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal lahir pada tahun 164 Hijriyah dan wafat 241 Hijriyah. Imam Ibnul Jauzi mengatakan kepada dia bahwasanya dia ini mengelilingi dunia 2 kali untuk mengumpulkan kitabnya Al-Musnad. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dan itu banyak banget isinya. Saya lupa jumlahnya. Ya, beliau Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Ya, dan bagaimana tentang ibadah dan ketakwaan beliau? Putranya Abdullah, ya, kita ambil sedikit lagi. Abdullah putra dari Imam Ahmad mengatakan bahwasanya bapaknya selalu sholat siang dan malam sampai 300 rakaat. Ya, beliau selalu sholat sunnah mutlak maksudnya di sini. Ketika beliau sakit karena luka-luka setelah dipukul dan diseret, sakit itu melemahkannya, maka beliau kurangin ya menjadi 150 rakaat. Masih juga melebihi ya dari apa yang kita lakukan, salat wajib dan salat sunnah muakkad yang kita lakukan 40. Nabi SAW tidak meninggalkan 40 rakaat sehari semalam. 17 yang fardu, kemudian tambah 12 yang rawatib muakkad, berarti berapa? 29 tambah witir. Ya, beliau tidak pernah meninggalkan. Jadi selainnya itu adalah salat sunnah mutlak. Berikutnya, Imam Ahmad juga mengatakan, aku tidak pernah menulis satu hadis pun kecuali aku mengamalkannya. Kalau kita asal tulis, ngamalinnya ntar dulu. Sampai aku melewati hadis Nabi SAW tentang berbekam, kata beliau, dan memberi at-tayyib 1 dinar, dia pun pergi ke berbekam dan diberikan kepada tukang bekam itu upahnya. Begitu sampai hadis, dia mengambilnya dan langsung mempraktikkannya. Berikutnya Ar-Rabi mengatakan, ya, Syafi'i berkata kepada kami, ya, Rabi yang tadi itu. Ar-Rabi mengatakan, Syafi'i berkata kepada kami, Ahmad adalah imam dalam 8 sifat. Imam dalam hadis, imam dalam fikih, imam dalam bahasa, imam dalam Quran, imam dalam kepakiran, ya, imam sebagai pemimpin utama, imam dalam zuhud, imam dalam wara artinya kehati-hatian, imam dalam sunnah. Ya, terkumpul pada Imam Ahmad bin Hanbal. Kecerdasannya, ilmu dan kecerdasan beliau, Abdullah bin Ahmad mengatakan, yaitu maksudnya anaknya beliau sendiri mengatakan, Abu Zur'ah berkata kepadaku, ayahmu menghafal 1000 hadis. Ya, menghafal beribu-ribu hadis. Lalu ditanyakan kepadanya, bagaimana engkau tahu? Abu Zur'ah menjawab, aku berdiskusi dengan dia, lalu aku mengambil darinya semua bab dalam hadis. Abdul Razak As-San'ani juga berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih faqih, lebih wara daripada Imam Ahmad. Imam Syafi'i yang semasa dengan dia, muridnya atau partnernya, aku keluar dari Baghdad dan tidak meninggalkan seorang pun di sana yang lebih utama, lebih berilmu, lebih faqih, lebih bertakwa daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan juga, wahai Abu Abdullah,
jika hadis itu sahih menurut kalian, beritahukanlah kepada kami agar kami kembali kepadanya. Kalian lebih mengetahui tentang riwayat-riwayat yang sahih daripada kami. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Poin kita ambil hanya bagian pertama dari tahapan penulisan mazhab Hambali, fase pendirian atau at-ta'sis. Ini pas banget sebelum kajian selesai, saya edit dikit. Tahapannya itu ringkasannya ada di samping. Ya, yang saya kasih panah yang di samping. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal ini tidak mendokumentasikan mazhabnya. Ya, tidak ada kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu juga Abu Hanifah. Ya, yang tadi. Nah, tahapan yang pertama ini ada ashab al-masail. Pemilik masalah, dan ini lebih daripada 100 orang. Dan tertulislah di situ. Itu poin diantaranya saja yang saya tulis, yaitu masail Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud yang kita tahu, yang rawahu Abu Dawud itu. Dia punya masail dalam masalah Imam Ahmad. Sahih. Ya, Saleh dan Abdullah, anak dari beliau. Kemudian Ishaq bin Mansur Al-Kausaj, atau terkenal dengan Al-Kausaj. Masail Ibnu Hani. Dan berikutnya Harb bin Ismail Al-Kirmani. Masih banyak lagi yang lainnya yang mereka berjumlah lebih dari 100 orang. Kemudian pada masa pendirian itu ada Abu Bakar Al-Khallal yang mengumpulkan dalam kitabnya Al-Jami', yaitu Al-Jami' Ulum Imam Ahmad. Kemudian Gulam Al-Khallal yang menulis kitab Zad Al-Musafir. Kemudian berikutnya Abul Qasim Al-Khiraqi. Saya sengaja bold nama Abul Qasim Al-Khiraqi yang menulis Al-Mukhtasar, ya, karena berikutnya itu banyak yang mensyarah tentang tulisan beliau. Bisa kita lihat di bawah-bawahnya itu. Ya, banyak mensyarah. Jadi disitulah poinnya. Ya, di kitab Al-Mukhtasar, kemudian Al-Hasan bin Hamid dalam kitab Tahdzib Al-Ajwibah. Intinya adalah pendirian sendiri diwakili oleh Imam Ahmad di las atau bagian halaman terakhir, ibu-ibu. Kemudian penyebarannya disebarkan oleh ashab al-masail. Orang-orang itu yang pemilik membawa masalah-masalah kemudian menulisnya. Kemudian dikumpulkan oleh Al-Khallal dalam kitabnya Al-Jami' tadi. Kemudian diringkas oleh Al-Khiraqi dalam kitabnya Al-Mukhtasar. Kemudian dikondisikan kaedah-kaedahnya, istimbatnya, pemahamannya oleh Al-Hasan bin Hamid dalam kitabnya Tahdzib Al-Ajwibah. Mulai itu adalah bagian-bagian pertama penyebaran mazhab yang 4. Ya, mungkin ibu-ibu, siapa nama-nama ini juga saya tidak tahu gitu ya. Nama-nama orangnya juga susah diingat. Minimal kita mengetahui kalau ini kesimpulan akhirnya ya. Kalau kita mengetahui kalau antara imam-imam yang 4 ini pada waktu itu tidak ada padanya taklid dan saling menyalahkan. Itu poinnya. Nanti ada di bawahnya, Bu Ibu. Kaitannya dengan masalah tersebut. Yang dimana tidak ada saling mereka satu dengan yang lain itu ya menyalahkan. Di mana? Antara guru dengan murid di situ. Ya, kita mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, di slide sebelumnya ia mengambil dari ulama di Madinah. Siapa? Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i belajar dari Imam Malik ya di Madinah. Kemudian dari madrasah Mekah beliau belajar bersama Imam Asy-Syafi'i di guru yang sama, yaitu Sufyan bin Uyainah ya di madrasah Mekah. Imam Ahmad bin Hanbal mengambil pelajaran dari ilmu-ilmu yang ada di Irak, di Baghdad, dari madrasah Kufah, dari dua orang siapa? Dari Abu Yusuf. Ya, Abu Yusuf siapa? Abu Yusuf adalah sahabat dari Abu Hanifah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini dia pergi ke Mekah, dia pergi ke Madinah, dia pergi ke Kufah, dan keilmuannya pastinya akan sangat luas. Jadi mereka mazhab yang 4 ini, kesimpulan sekali lagi, tidak ada saling menyalahkan mereka satu dengan lain.
masih ada mencari. Ya, kita bisa melihat bagaimana pengumpulannya pada waktu itu, kemudian orang-orang mengikuti dan terjadinya at-tamadhhub, mulai nanti di situ di halaman berikutnya, itu terjadi setelah 100 yang kedua. Ya, mulai ada orang yang menisbatkan kepada si fulan dan si fulan ini, ya, yang kemudian adanya mereka memegang suatu pendapat, ya, karena masing-masing mereka, kalau kita sudah tahu tentang penyebaran pada masa sahabat, di mana sahabat berselisih, kemudian para tabi'in yang memegang pendapat sahabat yang dia belajar darinya, kemudian tabi'in di bawahnya mengajar ke atba'ut tabi'in, ya, yang di mana atba'ut tabi'in ini belajar dari tabi'in yang memang sebelumnya sudah mengambil perselisihan dari para sahabat yang berbeda-beda pandangan dengannya. Makanya ketika yang belajar dari Madinah, yang belajar dari Mekah, yang belajar dari Kufah akan menunjukkan perbedaan-perbedaan itu. Ya, itulah yang kemudian terjadi pada masa kita sekarang. Makanya kemudian di antara para ulama ada yang menulis seperti yang kita pakai sekarang ini, Sahih Fiqh Sunnah, ya. Ada juga misalnya ya fikih ala madzhabul arba'ah, fikih berdasarkan 4 mazhab. Ada banyak kitab yang lain yang di mana disusun mengumpulkan pendapat mereka, mana yang sesuai dengan dalil dan dilihat yang lebih kuatnya. Hadis buku ini alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita sudah sebutkan di awal, di mukaddimah cara beliau, ya, di mukaddimah cara beliau menyampaikannya. Misalnya dibawakan pendapat dari sahabat, kemudian dibawakan pendapat dari madhab-madhab dan ditarjih pendapat tersebut yang jelas adalah yang mana. Nah, misal satu contoh ini kita acak buka satu contoh terakhir, membaca Al-Fatihah di belakang imam, halaman 479. Maka beliau akan membawakan ada beberapa pendapat. Ada 3 pendapat. Yang pertama, tidak membaca di belakang imam pada salat sirriyah, tidak juga pada jahriyah. Mazhabnya Abu Hanifah dan teman-temannya. Siapa? Udah tahu kita kan? Jadi kalau udah tahu belajarnya, jadi kita tanpa sebutin lagi teman-temannya siapa maksudnya. Nah, gitu. Dan teman-temannya. Berikutnya, pendapat yang kedua, pendapat jumhur, yaitu membaca di salat jahriyah, sirriyah, dan jahriyah tidak membaca. Ini pendapatnya Az-Zuhri. Berarti siapa Az-Zuhri? Dari Madinah. Malik Madinah. Nah, Imam Syafi'i fil qadim. Al-qadim berarti mazhabnya ketika di mana? Di Kufah. Ya, karena yang baru itu ketika beliau di Mesir. Nah, jadi dengan kita belajar begini ini enggak perlu lagi kita. Itu makanya kita jelasin tadi sedikit. Mazhab Imam Syafi'i al-qadim ini di halaman 2479. Wa Ibnul Mubarak, Imam Syafi'i fil qadim. Wa Muhammad wa sahib Abu Hanifah. Siapa sahib Abu Hanifah maksudnya? Abu Yusuf. Tanpa kita jadi tanpa kita perlu siapa ya sahibnya, kita udah tahu. Ya, makanya di awal ini penting untuk dipahami dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat yang kedua, sekedar contoh. Baru kemudian pendapat yang ketiga, dibaca pada salat sirriyah dan salat jahriyah, wajib dibaca, yaitu pada mazhab Asy-Syafi'i fil jadid. Mazhab Asy-Syafi'i yang baru, yaitu ketika dia di Mesir. Mazhab Asy-Syafi'i yang baru ketika dia di Mesir. Dan sahabat-sahabatnya dipilih juga oleh Ibnu Hazm. Ini belum kita masuk ini. Dipilih Ibnu Hazm, Asy-Syaukani dan juga Ibnu Utsaimin, dan ini menurut beliau dikatakan hadza huwar rajih, ini adalah menurut beliau yang pengarang yang kuat. Jadi semua di buku kita ini dari keempat mazhab ini diambil, kemudian mana pendapat sahabat, mana pendapat ini dan mana yang kuat itu dibawakan. Jadi buku ini cukup bagus lah. Ya, walaupun kadang-kadang nanti ada beberapa yang jumhur berpendapat, beliau mengambil pendapat yang lain. Nanti akan ada dia. Jadi itu pentingnya. Jadi dengan kita mengetahui istilah-istilah yang ada di sini akan memudahkan kita untuk memahami perkembangan itu. Jadi dengan dari sini kita sudah tahu tidak saling menyesatkan ketika berbeda pandangan. Siapa yang kadang-kadang merasa dirinya disesatkan ketika mengambil suatu pendapat, kemudian pendapat tersebut yang tidak sesuai dengan hadis, padahal ada hadis, ada riwayat. Ya,
kemudian hanya mengambil satu pendapat, nah ini yang salah. Ya, pendapat yang dipegang mau salah pun tetap akan dipegang. Ini salah juga. Wallahu taala alam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sudah lewat 16 menit. Mohon maaf lewat dari waktunya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.